Baik, kita ketemu dan jumpa lagi dalam melakukan suatu telaah-telaah tertentu dari hal-hal yang sifatnya aktual. Kali ini yang kita ulik adalah terkait dengan masalah gerakan pramuka yang baru saja terdengar Mas Menteri melakukan suatu gagasan untuk menjadikan pramuka yang dahulunya sebagai ekstrakurikuler wajib sekarang menjadi sesuatu yang pilihan. Akan tetapi itu semua menjadi sebuah polemik dan hari ini kita ulik dan kita kaitkan dengan pembelajaran Hautagoji. Dan nanti akan kita lihat sisi-sisi lain yang bisa kita raih kendapun polemik tetap menjadi hal yang pelik. Tentu kita akan cermati dulu anggaran dasar gerakan pramuka. Apakah ada relasinya dengan apa yang sekarang terjadi dengan adanya ekstrakurikuler yang tidak wajib lagi. Anggaran dasar tentu yang baru, sebuah keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka di Munas 2023 di Aceh kemarin. Terutama yang kita lihat ada pasal 4 tentang sifat, maksudnya bab 4 tentang sifat dari pasal 7. Yang pertama kita lihat bahwa di ayat 1 keanggotaannya, pramuka itu keanggotaannya bersifat sukarela. Jadi tidak wajib, anggotaannya tidak harus diwajibkan tetapi sukarela. Kemudian juga gerakan pramuka itu bersifat mandiri. Dengan mandiri itu bisa menentukan nasibnya, kemudian bisa punya hak ulayat untuk menentukan arah kebijakan dari organisasinya. Kemudian kalau kita berbicara dengan keanggotaannya yang sukarela tadi, tentu sukarela dimaksudkan adalah dengan kemauan sendiri dan dengan rela hati. Apabila seorang orang mempunyai nawaitu dan niatan untuk memiliki kemauan sendiri dengan rela hati, tentu akan memiliki suatu effort atau perjuangan yang sangat luar biasa. Nah, inilah pramuka memang diajari untuk sukarela, dengan demikian akan memiliki suatu daya juang yang sangat luar biasa. Oleh karenanya sangat luar biasa ketika pramuka dianggap sebagai organisasi yang mampu memberikan cita rasa untuk cinta terhadap tanah airnya. Kemudian di ayat itu juga dikatakan tidak membedakan suku, ras, golongan, dan agama. Nanti kita lihat ayatnya kembali. Jadi pramuka itu sudah memang dikatakan sebagai ruang dan wadah untuk membina warga bangsa ini untuk cinta terhadap tanah airnya. Seperti halnya yang kita inginkan sebagai negara yang multivarian ini, harusnya unity in diversity atau Bhinneka Tunggal Ika Tadhana Dharma Mangrua, tidak membedakan suku, ras, golongan, dan agama. Ini rupa-rupanya juga selaras dengan PGRI yang juga tidak membedakan asal-usul golongan yang kita sebut dengan unitarian. Nah, ini yang dimaksudkan bahwa apabila gerakan pramuka diberikan sebagai ekstrakurikuler wajib, tentu akan terbina warga bangsa sejak dini untuk tidak dalam kungkungan menjadi etnosentrik. Kemudian kita lihat di ayat 2 bahwa pramuka bukan organisasi sosial politik dan bukan dari salah satu organisasi sosial politik dan tidak menjalankan kegiatan politik praktis. Nah, ini sangat related juga dengan PGRI. PGRI juga menyatakan dirinya sebagai organisasi yang tidak
dalam kegiatan politik dan menjalankan politik praktis dan non-partisan. Jadi sebetulnya Pramuka dan PGRI mempunyai suatu jalinan kuat di dalam pemikiran dan visinya. Kemudian ayat yang ketiga menjamin kemerdekaan tiap-tiap anggotanya untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing serta beribadat menurut agama dan kepercayaan. Inilah yang kita lihat sebagai sifat gerakan Pramuka. Tetapi cita rata atau send off dari gerakan Pramuka itu adalah untuk menjadi anggotanya adalah keanggotaan yang bersifat sukarela. Sekarang saya akan mengkaitkan tentang Hautagoji atau Hautagogi, yaitu suatu pembelajaran yang menekankan pada pengembangan otonomi. Jadi kalau dia sukarela, tentu kuat otonominya. Ketika otonomi diberikan kepada mereka karena kesukaan dan rela hati, maka kapasitas dan kapabilitasnya akan bisa meningkat. Jadi dalam pembelajaran akan demikian menurut Hautagoji. Karena dengan Hautagoji ini akan kita petik sebuah manfaat, akan lebih semangat dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, kalau gerakan Pramuka juga menerapkan Hautagoji dalam memberikan keleluasaan kepada anak didiknya, tentu akan lebih mengekspresikan dirinya dalam memahami suatu materi sehingga dia akan menjadi pramuka-pramuka Garuda yang sangat luar biasa, yang unggul, yang cinta terhadap tanah airnya, dan kuat di dalam cara berbangsa dan bernegaranya. Kemudian kita lihat Permendikbud nomor 63 tahun 2014 yang kemarin dikatakan organisasinya ini, kemudian ekstrakurikulernya sudah tidak wajib lagi. Ini berarti Permendikbud ini dianulir. Ketika dianulir, apa yang terjadi? Ada pro kontra. Ada yang mengatakan, di Pramuka sendiri juga ada yang mengatakan lebih baik kita memang dicabut. Karena dengan sukarela itu akan lebih kembali kepada kitohnya dan Pramuka akan sangat luar biasa. Bukankah Pramuka yang hebat-hebat sampai sekarang menjadi tokoh-tokoh atau kader bangsa, menjadi pemimpin bangsa dulu dididik oleh Pramuka yang sukarela, bukan wajib. Ada yang mengatakan demikian. Tapi memang ada suatu pemikiran baru bahwa yang pro tentunya berbeda dengan yang kontra inginnya ya. Karena Pramuka ada masalah saat ini. Masalahnya apa? Masalah tentang perekrutan. Ini jadi masalah dunia, bukan Pramuka Indonesia. Di Filipina, di Malaysia, ini rekrutmen Pramuka sulit kalau tidak melalui sekolah atau school base. Dengan school base ini maka Pramuka bisa hidup karena membuat Pramuka yang bersifat dengan teritorial, yang berkembang di teritori, sekarang tidak mungkin. Oleh karenanya school base atau berbasis sekolah itu conditio sine qua non. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kalau tidak dilakukan akan ada kerugian besar. Pramuka akan sulit untuk rekrutmen. Sisi lain, bangsa dan warga bangsa ini tidak akan memiliki kuah di dalam berbangsa, bernegara, khususnya cinta terhadap tanah airnya. Oleh karenanya school base adalah kondisi sine qua non. Oleh karenanya Pramuka juga harus melakukan suatu aktivitas pendekatan, approaching kepada organisasi-organisasi keguruan atau organisasi yang kaitannya dengan persekolahan untuk bisa menetapkan sebagai ladang atau tempat gugus depan bersemi. Nah, dari pro kontra itu ada yang buka suara. Ketua Komisi 10 DPR RI, Haji Saiful Huda, mengatakan kalau itu dicabut itu ya lebih baik kita mencegah lah agar itu tidak dicabut. Kalau tidak dicabut maka relung dan pikiran kita mengenai bagaimana Pramuka sebagai wadah untuk menggembleng bangsa ini untuk cinta tanah airnya akan sirna ketika dihilangkan dari sifatnya yang wajib tadi. Nah, ini menjadi suatu problem besar. Ketika itu dilakukan tentu ada sisi lain yang kita lakukan. Sisi lain itu adalah kita melihat ketika tidak wajib tetapi
Pramuka bekerja sama dengan organisasi pendidik atau PGRI seperti dahulu ketika zaman dahulu. Pramuka itu bekerja sama dengan Persatuan Guru Republik Indonesia. Jadi Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia automatically dia secara ex officio jadi anggota Majelis Pembimbing Nasional. Ketika PGRI menjadi Majelis Pembimbing Nasional, secara struktur maka pengurus besar akan memerintahkan guru di seluruh Indonesia yang berada di sekolah akan bisa memberikan supporting terhadap gerakan pramuka. Tentu sisi lain ini perlu dikaji oleh Kuartir Nasional Gerakan Pramuka untuk kembali merajut sesuatu dengan Persatuan Guru Republik Indonesia. Dengan demikian, kendati pun tidak wajib, tapi automatically ketika gurunya adalah guru yang di hatinya kalau dibuka bergambar tunas kelapa, maka selesailah persoalan-persoalan itu dan akan berkembang pula sekolah-sekolah itu tempat wadah pembinaan gerakan pramuka. Itulah yang menjadi suatu pikiran sisi lain, dan ini perlu kajian yang lebih mendalam kembali dan menengok sejarah tentang keterlibatan pengurus besar Persatuan Guru Republik Indonesia yang duduk sebagai Majelis Pembimbing Nasional. Itu yang bisa saya sampaikan Ibu dan Bapak sekalian. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita sebagai alternatif untuk memudarkan suatu pro kontra menjadi sesuatu yang lebih bahagia lagi. Demikian, terima kasih dan sampai jumpa.